Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kami ingin menjelaskan dengan berjudul Analisis Tanggung Jawab dan Etika Seorang Bendahara dalam Pengelolaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Rafi Fazri dengan NIM 642303032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon dengan NIM 64230707. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ralin Aleda Yusman dengan NIM 64230100. Halo, nama saya Rahmat Gimna Stiar dengan NIM 64230551. Halo, nama saya Sarip Hidayatullah dengan NIM 64230552. Mari kita mulai penjelasan materi ini. Pada slide ini, kita melihat mengapa peran bendahara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu penting. Bendahara memiliki posisi yang strategis karena mengelola dana publik untuk progres besar dalam pendidikan dan kebudayaan. Tuntunan transparansi dan akuntabilitas membuat setiap transaksi keuangan harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, etika profesional diperlukan agar bendahara dapat menjaga integritas dana publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Tujuan dari slide ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab bendahara serta pentingnya etika dalam pengelolaan keuangan. Fokusnya adalah bagaimana kedua hal ini berperan dalam membangun kepercayaan pada publik terhadap masyarakat. Slide ini diharapkan memberikan manfaat yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Teorinya menambah pemahaman tentang tanggung jawab dan etika bendahara, sementara panduan praktisnya bisa diaplikasikan langsung oleh bendahara di kementerian. Selain itu, makalah ini bisa menjadi referensi bagi penelitian kedepannya mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lembaga pemerintahan. Pada pembahasan ini, kita melihat lebih dalam mengenal tanggung jawab bendahara. Mereka memiliki tugas untuk mencatat dan mengelola setiap transaksi keuangan. Setiap transaksi keuangan sesuai peraturan. Selain itu, bendahara harus menjaga agar dana hanya digunakan untuk kegiatan yang sah. Pelaporan yang akurat dan transparan juga begitu penting untuk akuntabilitas. Etika dalam tugas bendahara sangat penting karena mereka mengelola dana publik yang sensitif. Ketika yang mencakup kejujuran dan investasi, membantu bendahara menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme. Selain itu, mereka harus menjaga rahasiaan data, memastikan bahwa informasi keuangan hanya diakses oleh pihak berwenang. Etika yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kementerian. Kesimpulannya, bendahara memiliki peran krusial dalam memastikan keuangan kementerian dikelola dengan akuntabel dan transparan. Etika menjadi landasan dalam menjalankan tugas mereka, mencegah penyalahgunaan dana publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kementerian juga mendapat dampak positif ketika bendahara menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Om, saya mulai ya Om pertanyaannya. Ya Ya, Om. ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Pertanyaan yang pertama, mengapa Bapak tertarik menjadi bendahara? Oh, itu aja dulu ya. Iya, itu dulu Om. Oh, baik, baik. Ya, ketertarikan menjadi bendahara pertama karena sudah ditugasi di apa namanya di kantor, di ruang lingkup kantor, ya otomatis sebagai staf dalam suatu organisasi ya harus mengikuti tugas pokok dan fungsi yang sudah ditentukan. Iya. Nah, itu kan. Jadi penugasan itu ada SK-nya. Jadi kita mau nggak mau sebagai pegawai itu ya harus mengikuti oleh pimpinan atau instansi gitu. Ya ketertarikannya ya keduanya satunya satunya tadi ya harus mengikuti apa yang diberikan oleh tim untuk tugas apa namanya ketertarikan di bendahara ya apa ya pekerjaannya perlu tantangan, perlu ketelitian, perlu kesabaran, dan harus apa selesai sesuai target gitu ya. Ya Om. Itu aja mungkin untuk poin pertama. Saya lanjut ya Om. Ya baik, siap. Apa yang Bapak ketahui tentang tugas dan tanggung jawab seorang bendahara? Yang diketahui dalam tugas Voksi apa tupoksi sebagai bendahara pertama harus memiliki wawasan pengetahuan tentang perbendaharaan, harus memiliki hubungan baik dengan relasi organisasi di luar organisasi sendiri, terutama seperti perbendaharaan negara atau Kemenkyu yang didelegasikan ke kantor KPPN gitu. Harus apa namanya menjaga relasi karena sebagai bendahara di instansi itu apa namanya untuk perbendaharaannya kaitannya dengan instansi lain ya, seperti Kemenkyu, KPPN gitu. Karena kan tugas fungsi saya saya itu sebagai instansi pemerintah gitu, bukan swasta. Jadi sesuatu apapun harus diketahui oleh Kemenkyu gitu untuk perbendaharaan tuh gitu. Yang keduanya ya maaf nih pertanyaannya aja agak-agak panjang dikit. Ya nggak apa-apa Om. Yang kedua yang diketahui dalam tupoksi ya apa namanya tentang wawasan tadi sudah ya apa nama bisa membaca apa aturan-aturan pemerintah untuk dituangkan dalam proses pencairan harus sesuai aturan ya mungkin dan lain-lainnya ya mungkin itu dulu lah yang diketahui ya poin 2 udah itu. Saya ini beralih ke teman saya Om. Siap. Maka saya mulai ya Om. Ya siap. Apa Kenalin sih namanya siapa? Tadi. Perkenalkan nama saya Furkon. Oh Mas Burkon, iya. Iya Om, siap. temannya Ibnu juga Om. Teman Ibnu juga Om. Oke Mas Burkon. Lanjut. Ya. Apa kekuatan dan kelemahan Bapak dalam bidang keuangan? Apa kekuatan? Apa kekuatan? Kelemahan dan kekuatan. Apa kekuatan dan kelemahan Bapak dalam bidang keuangan? Kelemahannya mungkin ya kelemahannya apa namanya kalau kita bekerja tidak fit, prima
akan kena deadline waktu dalam proses perbendaharaan, terutama pencairan, karena namanya bendahara itu suatu pekerjaan yang menyangkut dengan waktu pencairan dana. Karena bendahara itu di instansi itu istilahnya hanya administrasi aja kalau di pemerintahan, tidak memegang uang tunai gitu. Beda sama mungkin dengan instansi pemerintah swasta, bendahara itu ada uang di berangkas. Kalau di pemerintahan, di instansi pemerintahan itu hanya administrasi saja yang diproses. Itu seperti pencairan dana, itu langsung masuk rekening ke instansi sekolah atau universitas, bantuan-bantuan apa gitu. Kalau belanja pegawai, gaji-gaji para pegawai masuk rekening para pegawai, uangnya dari kas negara itu. Tidak ada uang ngendap di di berangkas gitu. Itunya. Boleh diulang pertanyaannya tadi? Baik Om, Ah, apa kekuatan dan kelemahan Bapak dalam bidang keuangan? kekuatannya kita harus memiliki stamina yang bagus, keduanya karakter yang bagus, ya etos kerja yang bagus, itu kekuatannya. Kekuatannya untuk melaksanakan perbendaharaan itu harus memiliki ketelitian, keuletan gitu. Kelemahannya kalau tidak memiliki keuletan, ketelitian, ya akan semuanya tidak akan tercapai target apa yang diinginkan dalam perbendaharaan gitu. Ya terutama pencairan dana. Kalau di instansi pemerintah ya perbendaharaan itu cair mencairkan uangnya gitu. Jadi kalau kita proses itu tidak kurang prima ya akan tidak sesuai harapan gitu, tidak sesuai target gitu. Itu aja sih kekuatan dan kelemahannya gitu. Istilahnya harus memiliki stamina. Halo? Ngelek ya? Dulu lagi ngelek nih kayaknya, Dek. Iya Om, nggak apa-apa. Itu aja sih, Dek. Untuk kelemahan dan kekurangannya kita harus banyak belajar lah gitu. Kalau tidak belajar kita ya harus tidak memiliki kekuatan gitu. Harus banyak belajar tentang IT gitu. Sekarang semua kinerja pekerjaan itu kan dalam perbendaharaan itu menyangkut dengan digitalisasi juga gitu. Semua proses digitalisasi dan online semuanya, tidak ada ketemu orang itu dalam proses pekerjaan itu gitu. Halo? Iya Om. Ngelek dulu. Nah, ya gitu aja sih kekuatan kelemahannya. Nanti bisa dirangkum, diringkas. Karena Om nggak bisa simpel kan, lagi nge-fokus juga karena sinyalnya nggak bisa simpel. Lanjut. Itu poin yang kedua. Saya lanjut ya. Om, saya lanjut ya Om. Pertanyaannya. Baik. Oke. Siap. Bagaimana cara Bapak mengelola anggaran? Cara mengelolanya dikelola sesuai aturan, sesuai aturan yang dikeluarkan oleh instansi atau kebijakan atasan, kebijakan organisasi. Itu sih cara pengelolaan, intinya sesuai aturan. Cara pengelolaannya ya harus sistematis, tepat waktu, tidak ada sesuatu hal
yang apa istilahnya penerimaan gratifikasi atau apa gitu. Terhindar dari itu intinya untuk kan gitu. Itu yang utama, sesuai aturan lah. Pertama aturan, kedua bisa dipertanggungjawabkan. Itu kata jawabannya. Oh iya Om. Hmm. Oh iya Om, sekarang giliran teman saya Om. Ya, so. Assalamualaikum Om. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa nih? Tarik Om. Oh, Bang Tarik. Iya, Iya, dari mana tinggal? di Duri Kepa Om. Oh, sama orang Duri Kepa. Iya, kelurahan Duri Kepa. Di pantesan kumpul semua di situ. Nggak Iya, jauh. iya nggak jauh Oke Om. deh. Siap. Oke Om, saya mulai ya Om. Oke, baik, siap. Oke Om, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengatasi kesalahan dalam mencatat keuangan? Mengatasi kesalahan, koordinasi dengan pimpinan untuk memperbaiki apa boleh diperbaiki atau tidak, melakukan perbaikan kesalahan. Karena dalam proses pencairan pekerjaan perbendaharaan itu harus selalu koordinasi. Kesalahan atau apapun sekecil apapun harus dikoordinasikan dan harus diselesaikan dengan tuntas. Apa salahnya, kesalahannya apa, gitu. Harus diperbaiki dengan tuntas. Jawabannya. Nah, koordinasi dengan atasan, lalu melakukan perbaikan kesalahannya, di mana titik salahnya, gitu. Oke Om. Pertanyaan selanjutnya ya Om. Oke. Ya, baik. Bagaimana Bapak menyusun laporan keuangan yang jelas dan ringkas? Menyusun laporan keuangan, pencatatan digitalisasi secara digitalisasi, pencatatan dokumentasi di dalam Drive, pencatatan dokumentasi secara print out, ditata secara rapi. Ya mungkin itu sih untuk Coba maaf diulang lagi pertanyaannya. Ini diulang Om. Ya. Oke. Bagaimana Bapak menyusun laporan keuangan yang jelas dan ringkas? Oh iya, menyusun laporan keuangan secara digitalisasi. Pertama, kedua dokumentasi kearsipan, ketiga penyimpanan di dalam Google Drive. Ya itu aja untuk menyusun laporan keuangannya. Titik-titik laporannya di dalam dokumentasi ya melakukan pencatatan narasi-narasi yang disampaikan kepada pimpinan, mempersiapkan dokumen apa yang diminta oleh tim auditor, pemeriksaan, karena namanya perbendaharaan selalu ada pemeriksaan, gitu. Mungkin itu yang disampaikan. Oke Om, makasih ya Om. Ya, sama-sama. Lanjutin nih Om, lanjutin teman saya. Siap. Wih, ngumpul semua. Ini preman nih. Assalamualaikum. Dengan siapa nih? Waalaikumsalam Om. Saya Rahmat Ya. Om.
Iya, salam kenal. Ya, Saya Om. Ibnu. Siap. Hmm. Saya mulai ya, Siap. Om. Siap mulai. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengaudit laporan keuangan? Mengaudit laporan keuangan, melakukan cross-check antara data yang dibuat dengan aplikasi yang dibuat, dicocokkan nilai angkanya, disamakan datanya, gitu. Terus melakukan pencatatan di dalam pencatatan disesuaikan dengan data-data lainnya, SK-SK, dokumen-dokumen lain di dalam dokumen keuangan. Mungkin itu aja sih. Oke, pertanyaan kedua, Om. Ceritakan Nah, pengalaman Bapak dalam menangani masalah keuangan. dalam menangani masalah keuangan, Ya, masalah teknis kerjanya untuk penanganannya, kerjanya harus direncanakan, terus dibuat, nah, terus dikoreksi, baru mohon persetujuan, baru dicairkan namanya, ya, karena kan saya itu bendaharanya itu bendahara instansi, jadi ya itu kembali yang tadi saya ceritakan, itu tidak menyimpan uang di berangka Iran. Terus untuk pembuatan dokumen lainnya dibuat secara ya direncanakan, dicatat, dilaporkan, diarsipkan atau didokumentasi, yaitu itu aja jawabannya. ya makasih ya, Om. Iya. Apalagi Beralih ke Ibnu, Om. Beralih ke Ibnu, Om. iya siap Ibnu, salam kenal Ibnu. Mohon maaf, Bro. Ibnu, tolong di screenshot ya. Tolong di screenshot ya. Screenshot yang mana tuh? Screenshot ini yang mana? ya sama ini ayahmu sama Ibnu. Oke, oke, oke. Iya. Ayo, ayo, oke, langsung dimulai. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya mau screenshot dulu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ibnu Rafi Fazri. Saya selaku anak Bapak orang tua yang terlibat di dalam wawancara ini, Bapak Mahmudin, mengenai pertanyaan seputar bendahara, dunia bendahara. Dan saya akan bertanya, bagaimana Bapak mengatasi perbedaan pendapat dengan rekan kerja terkait masalah keuangan? Langsung jawab ya. Iya, langsung dijawab. Untuk mengatasi perbedaan, kita melakukan analisa apa perbedaannya, dianalisa apa tuh perbedaan itu yang dibedakannya. Terus melakukan koordinasi dengan orang yang mempermasalahkan perbedaan itu, dan koordinasi dengan pimpinan, dan melakukan koordinasi dengan instansi, karena dengan perbedaan itu harus disamakan. Karena kan apapun yang dibedakan, karena dalam pekerjaan itu, di dalam perbendaharaan negara itu tidak ada perbedaan, karena yang dikerjakan itu sesuai aturannya sudah ditentukan gitu. Ya, perbedaan mungkin ada perbedaan teknis di
apa namanya di pekerjaannya tersendiri saja gitu di dalam perbendaharaan. Kalau untuk pada umumnya sih untuk perbendaharannya tidak ada secara menyeluruh karena semua pekerjaannya ya aturannya sudah ada ya istilahnya seperti SOP apa yang dilakukannya itu atau POS itu prosedur operasional sudah ada dari A sampai Z-nya itu sudah tersusun sistematis dalam bekerja itu. Jadi sebelum angka 3 itu harus melintasi angka 2 dulu, 1 dulu gitu. Tidak langsung loncat. Jadi semua step by step dalam proses perbendaharaan apa namanya di dalam melaksanakan pekerjaan di dalam perbendaharaan instansi pemerintah gitu. Gitu. Lanjut apa pertanyaannya lagi? Oke, oke, terima Jawabannya seperti kasih. itu gimana, Puas? Jawabannya juga sangat puas juga. Ya, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap. Bagaimana Bapak menjaga kerahasiaan data keuangan? Berupaya tidak harus mampu menjaga semua privatisasi tentang data-data keuangan seperti paspor aplikasi di dalam dokumen itu sendiri jangan sampai terbaca oleh orang lain. Dokumen-dokumen hasil print out atau apa itu semua jangan sampai ya terbaca oleh orang lain karena menyangkut data-data orang gitu. Data-data orang lain, data-data apa tentang keuangan orang lain gitu. Jadi semuanya intinya harus menjaga kerahasiaannya, ya harus mampu menjaga data-data ya seperti yang tadi paspor, terus dokumen yang kita kerjakan harus tertata dengan rapi, jangan berceceran. Mungkin itu dan kita apa yang disampaikan ke umum ya harus tidak menyampaikan tentang hal-hal pekerjaan yang sifatnya urgent ke umum. Mungkin itu aja Mas Ibnu jawabannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sungguh sangat puas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Gimana Mas Salim dan kawan-kawan? Sudah cukup Om, terima kasih. Puas? Sebelum kami Kalau tutup, kurang puas diolah lagi aja, dimodifikasi lagi ya untuk menuangkan analisa-analisanya ke dalam karya-karya tulisnya. Ditambahkan kalau ada yang kurang bagus dihilangkan, kalau bagus ya ditambahkan gitu aja ya. Om, saya ulangnya yang bagian pertanyaan saya soalnya tadi ada kendala, boleh? Oh iya, siap. Ini record Bang. Pertanyaan pertama, mengapa Bapak tertarik menjadi bendahara? Oh, ketertarikan di dalam dunia bendahara banyak tantangannya dan dilihatnya banyak uangnya karena bendahara. Mungkin itu. Kita hanya intermezzo yang jawaban kedua. Ya banyak tantangan menantang dunia dalam apa perbendaharaan itu. Gitu itu aja sih. Perlu Ya, tantangan dan perlu belajar banyak lagi kan gitu. Tantangan untuk lebih banyak belajar. Gitu aja. iya. Salin. Ya, ini pertanyaan Iya. berikutnya. Iya. Apa yang Bapak ketahui tentang tugas dan tanggung jawab seorang bendahara? Oh, yang diketahui tentang tugas perbendaharaan itu suatu pekerjaan yang perlu sangat dijaga kerahasiaannya, kejujurannya,
terus kepercayaannya dalam dunia perbendaharaan itu harus kerjanya cepat, cermat dan tuntas dan ikhlas mungkin. Apapun kerjaan namanya di bendahara itu ya di di image sama orang banyak uang, ini dikira-kira bagi-bagi uang atau apa dengan prasangka itu ya kita harus banyak ikhlas aja gitu dalam bekerjanya. Tidak ya istilahnya untuk menjaga keikhlasan dalam pekerjaan itu ya karena banyak ya intinya ikhlas dah gitu. Sorry kurang fokus udah malam nih. Iya, nggak Dingin. apa-apa, Om. Nah, terus dan Ah, Alin yang kedua itu cukup kan yang kedua tadi. cukup Om, sangat puas menjawabnya. Nah, Ya Om, terima kerja kasih ya Om jelas, sudah tuntas, menjawab cermat. pertanyaan-pertanyaan wawancara dari Iya, kami. terima kasih juga. Sebelum tutup, kami minta foto dokumentasi Om bersama-sama. Siap. Baik, baik, baik. Empat Ya, bersaudara. Sama Nunu juga. iya. 1, 2, 3. Tunggu nih bagian bapaknya Nuno belum. Coba Nu, maaf matiin dulu kameranya. Oke. Nah, Halo, ya Om. siap. 1, Hmm, 2, 3. Ya Om, sudah. siap. Ya Om, terima Terima kasih banyak ya. kasih. Mohon maaf mengganggu. Istirahat, selamat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Om. Waalaikumsalam. Sama-sama.